الهجرة رحلة هادينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wahdah, la ma'buda lahu illa iyyah, ilahun wahidun la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'buda illa dia, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jazaa'allahu anna khairal jazaa' di yaumil qiyamah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu hadiah. Wa ba'du, fa ya ibadallah, ayyuhal mu'minuna wal mu'minatil kiram, usikum wa iyaya bi taqwallahi ta'ala haqqa tuqatih wa ta'ati rasulih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Al-Quran surah Ibrahim 42. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan segenap pengurus penanggung jawab Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda. Kita doakan orang-orang yang peduli, orang-orang yang ngurusin memakmurkan masjid, mudah-mudahan hidup dan dipelihara oleh Allah, kehidupan dan matinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz wal asatidzat jamaah rutinitas Majelis Mudzakarah wa Ta'lim bulanan yang senantiasa diadakan setiap Selasa malam Rabu pertama. Hari ini kita berada pada tanggal 8 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Jumlah harinya 30, berbarengan kita memasuki tanggal 6 Mei 2025, jumlah harinya 31. Atas nama penanggung jawab Dewan Kemakmuran Masjid menyatakan bahwa malam ini pengajian bulanan dibuka kembali setelah ya alhamdulillah ya berapa dia aja payun selamat datang ya Mukarram Bapak Haji Omin SH ajarnya rantai kajian penting ayat malam ini atas izin Allah sesuai rencana pengurus Masjid Nurul Huda, pengajian bulanan setiap Selasa malam Rabu dibuka kembali setelah barangkali hampir 3 bulan kurang kita tidak mengisi pengajian karena hadirnya saum Ramadan. Maka hari ini tidak dikatakan terlambat meskipun sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Hari ini kategorinya adalah halal bihalal. Ya. Pengajian bulanan Masjid Nurul Huda. Dengan mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina al-faizin al-maqbulina al-masrurin as-sajidina syakirin al-fitrina salimin wa kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Pertama saya minta dimaafkan pada bapak-bapak, ibu-ibu
mungkin banyak hal-hal yang tak berkenan. Sebagai pembukaan pengajian dalam kemasan halal bihalal, tetap kurang pakai judul kajian seetik. Judulnya pembukaan ini meninggalkan perilaku kezaliman. Bab selama ini sadar atau tidak sadar, khususnya pribadi saya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, banyak hal perilaku kita sadar atau tidak, sengaja atau tidak, banyak yang kita lakukan dalam bentuk kategori kezaliman, yakni dosa-dosa yang kita lakukan baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala maupun terhadap kita sesama. Mudah-mudahan Al-Quran surah Ibrahim ayat 42. Ayo, kurang niat intikaf heula. Mohon diikuti kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul intikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala ma dumtu fihi. Saya niat iktikaf di dalam ini masjid, sunnah hukumnya, karena Allah Ta'ala selama saya ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sidang majlis yang mulia, jamaah majlis muzakarah wa ta'lim Masjidul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita sampaikan bahwa kita hampir memasuki 1 bulan lebih pasca Ramadan yang kita lakukan kemarin, baik di siang puasanya, di malam hari ibadahnya. Harapan kita ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga amal kita diterima, mendapatkan rahmat di sisinya. Dan kita berharap pasca Ramadan ini mudah-mudahan kita dalam ridho, rahmat, maghfirah, senantiasa dalam ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memasuki judul tadi sebagai halal bihalal, yakni ya, meninggalkan perilaku kezaliman, bahwa ada berita dari Rasulullah SAW. Kemarin kita sampaikan di Masjid Babul Huda, mungkin yang sudah mendengar sedikit ini alhamdulillah menjadi tambahan yang belum menjadi pengetahuan. Saya katakan seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah, ya, radhiyallahu anhu, sahabat ya, berasal dari suku Khadraj yang bermukim di Madinah. Beliau wafat 697 Masehi. Mendengar langsung Rasulullah bersabda. Sabda ini 1 bulan sudah lalu. Ada peristiwa begini. Beliau Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan," apabila menjelang min 1 akhir Ramadan. Setiap Ramadan nih 14 abad yang lalu beliau nyatakan min 1 Ramadan terakhir, berarti kalau tahun ini Ramadan terakhir di kita malam Minggu, sebab Seninnya Idul Fitri. Apa yang terjadi? Beliau Nabi kita nyatakan setiap akhir min 1 Ramadan bakatis samawatu wal ardu wal malaikatu. Ini perlu diingat. Maka ada makhluk ciptaan Allah yang besar-besar, termasuk 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan seluruh jajaran para malaikat. Menjelang min 1 akhir Ramadan, mereka makhluk Allah
sesuai dengan ungkapan Nabi, menangis sejadi-jadinya, terseduh-seduh, menangis min 1 Ramadan. Kenapa? Kata Nabi, musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi, min 1 Ramadan, 1 hari mau Idul Fitri, Nabi umumkan di Madinah ada malapetaka, bencana besar yang menimpa seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab umat Nabi Muhammad banyak dan bermacam-macam. Kita khususkan umat yang beriman, termasuk yang siangnya berpuasa dan malamnya tarawih serta amal lain. Maka hadirin wal hadirat, atas ungkapan beliau ini, maka para sahabat kebingungan, kaget. Qila, banyak yang nanya di saat itu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu musibatin hiya, musibah apa, bencana apa, malapetaka yang model bagaimana yang menimpa umatmu, termasuk kami yang ada di Madinah waktu itu 14 abad yang lalu. Mereka para sahabat yang ahli ibadah, yang imannya kuat-kuat, bingung. Apa bukti ya, musibah menimpa umat Nabi Muhammad? Kami habis ibadah, kami habis puasa siang hari, kami malam sholat tarawih, kami sedekah, kami macam-macam. Kata Nabi, zihabu Ramadan, apa? Perginya, hengkangnya, habisnya Ramadan. Maka sebagai bukti perginya Ramadan menghadap Allah, maka ini musibah bencana bagi umat Nabi Muhammad SAW yang beriman. Cuman musibahnya bukan fisik, bukan benda. Apa yang melatar belakangi musibah bencana buat kita yang berpuasa saja, yang beriman, yang beribadah terkena bencana? Kalau yang tidak ibadah, tentu wallahu a'lam lebih dari itu. Beliau Nabi kita nyatakan dengan sebabnya Ramadan yang hilang. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Ramadan akan datang, ketemu lagi kita panjang umur. Bahkan insya Allah tahun depan akan ditingkatkan kembali. Maka saya pribadi menyatakan kepada pengurus DKM, kemarin kita melaksanakan iktikaf. Meskipun iktikafnya tidak setiap malam, hanya malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Mungkin nanti tahun depan ibu-ibu juga mau ikut, silakan, ada di atas. Alhamdulillah, di mana gara-gara Ramadan kita merasakan peningkatan dalam ibadah. Beliau Nabi kita nyatakan bentuk musibah ini perlu disadari, isinya sebagai berikut, ada 4. Kenapa? Fa inna da'awati bihi mustajabatun. Di bulan Ramadan, doa kita, permohonan kita, permintaan kita kepada Allah, siapapun orangnya yang berpuasa Ramadan, itu permohonannya dikabulkan cepat. Ibarat orang mancing nyanggut, itu berkat Ramadan. Nah sekarang bulan ini diterima, ke permohonan kita diterima, cuman rada lelet. Ya betul. Hari ini kita dapat ketan sama apa ya, bala-bala. Kemarin kita malam itikaf dapat padang. Ya, ayeuna mah
berkat Ramadan daharna begitu. Tapi segini juga alhamdulillah. Satu, doa kita lebih cepat diterima berkat kemuliaan Ramadan. Kedua, wasodaqati makbulatun. Semua bentuk sedekah maupun zakat yang diberikan di bulan Ramadan itu diterima. Ya. Allah cepat terima. Sekarang juga diterima, cuma rada laut. Yang ketiga, wal hasanati mudha'afun. Kebaikan-kebaikan, ya, perbuatan-perbuatan yang positif di bulan Ramadan mudha'af. Ganjarannya, pahalanya dilipat-lipat gandakan. Dalam sebuah hadis dinyatakan di luar ibadah bulan puasa, di luar saumu Ramadan di bulan puasa, maka amal ibadah itu 1000 kali lipat, Pak. Tapi sekarang anjlok 10. Jadi kalau Ramadan masih 1000 piring, ayana 10. Jadi musibahnya hilang 990 piring. Ini Nabi bilang. Yang keempat, wa azabu madfu'un. Siksa, ya, balasan Allah tentang orang yang berdosa ditangguhkan. Di bulan Ramadan yang hidup, siapapun yang berbuat dosa di bulan Ramadan itu enggak diazab. Bahkan yang mati di dalam kubur sekalipun, meskipun dia tidak beriman kepada Allah, maka seksa kubur dinonaktifkan. Malaikat Munkar Nakir, proyek Urun. Alam kubur tidak ada seksa. Meskipun yang dikubur non-muslim. Ada yang nanya, kalau gitu Ustaz mati tanggal 1 Ramadan. Daik mah. Cang tentu. Cuman bulan eta unggul. Bulan Syawal mah digede gue deh. Itu Pak. Makanya ada orang meninggal dunia, kamari orang tahlil dari Sanusinya almarhum. Jadi bulan puasa enggak tahlil. Sebab enggak tahlil pun enggak diseksa. Masuk. Ya. Ahli kubur kieu. Enjoy. Kenapa? Mulianya bulan Ramadan. Maka dalam hadis lain Rasulullah nyatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana. Kalaulah umatku yang beriman sadar, kalau umatku yang beriman ini pikirannya mantep, sehat, normal, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan jangan sebulan dalam setahun, tapi full. Kita bisa ngomong, tapi nggak bisa melaksanakan. Kira-kira Bapak setuju Ramadan setahun? Aing henteu. Aing heula henteu ieu mah. Tengudung-ngudung aing barang. Betul enggak? Sabulan ge Hadirin kaum muslimin. Oleh karena itu, selama kita tidak ada aktivitas pengajian, karena masuknya bulan Ramadan, pra-Ramadan, dan setelah Ramadan, sudah barang tentu saya pribadi, pengurus DKM Masjid Nur Huda, sudah barang tentu ada kesalahan, kealpaan kepada jamaah. Maka kesempatan emas malam ini dibukanya kembali pengajian bulanan, maka ini dinyatakan halal bihalal. Sidang majlis yang mulia,
Kita tidak lari dari judul, meninggalkan perilaku kezaliman. Apa itu zalim? Kita baca dalam keterangan terjemahan zalim atau kezaliman. Perbuatan yang zalim, buahnya dosa. Apa itu zalim? Kita baca dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 82. Ulama menjelaskan zalim itu meletakkan sesuatu, naruh sesuatu bukan pada tempatnya. Sederhana nih, dia jatah ajanin bah, jatah orang mau. Lamun dia ditambah ke dia tak zalim. Ngomong tuani ngan cerita ke batu daharan aing jenah ditanda ke ustaz. Ini gampang aja. Nah, bahwa zalim itu perbuatan yang dilakukan seseorang secara sewenang-wenang dan merampas hak milik orang lain. Ini dalam bentuk dosa, baik perbuatan, perkataan, dan sebagainya. Maka ulama menulis ya, bahwa zalim itu dibagi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bina wa bikum bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, seorang sahabat, berkata, kezaliman ini ada 3 macam kelasnya, jadi 3 step ya. Pertama, zulmun la yaghfirullahu ta'ala. Ada kezaliman, ada dosa yang kita perbuat tidak pernah diampuni oleh Allah. Tak iya. Allah kagak ngampunin, kagak meredoi. Yang kedua, wa zulmun yaghfiru. Ada kezaliman yang mungkin secara logika Allah bisa ampuni. Bukan kita nodong. Ada kezaliman yang dilakukan oleh kita, itu ada pintu-pintu renggang bahwa kita bisa diampuni. Terakhir, parah, wa zulmun la yatruku. Kezaliman yang tidak dibiarkan Allah. Kemanapun kezaliman kita terus dipantau oleh Allah, di CCTV. Allah nggak pernah diam, nggak pernah tidur. Ini kaitan sama halal bihalal. Model yang bagaimana Bapak? Yang zalim perbuatan dosa yang dilakukan oleh kita hamba Allah. Allah tidak ada kata damai. Please, kagak dimaafin. Apa kiamat? Bentuk apa Ustaz? Maka Rasulullah nyatakan wa amma zulmu, kezaliman bentuk perbuatan dosa yang dilakukan manusia, allazi la yaghfiruhu, yang tidak akan diampuni, dimaafkan Allah. 1, asyirku, musyrik. Jadi tidak dimaafkan. Apa itu musyrik? Musyrik kita berkeyakinan berbuat, satu pihak Allah Tuhan kita, satu pihak ada kekuatan lain sebagai saingan Allah. Contoh aja nen, ya. Kita tidak mengakui adanya keesaan Allah. Islam sederhana. Musyrik na'udzubillah min, artinya menggandakan Allah. Terpercaya ka Gusti Allah, kul huwallahu ahad, terpercaya. Maka surah Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun azim. Bahwa Allah nyatakan sesungguhnya syirik, musyrik, bersyirikat
menganggap Tuhan banyak, itu zalim yang sangat besar. Tidak ada kata ampun. Makanya maaf, dalam kondisi konteks Islam, ada orang berbuat baik, tapi musyrik, nggak diterima Pak. Nemplok di mana kebaikan? Satu, nggak mau kita lawan musyrik, mukmin. Yang kedua, wa amman zulmul ladzi yaghfirullah. Ada kezaliman, ada keeroran. Kita sebagai manusia nggak lepas dari kesalahan, sengaja maupun tidak. Tapi allazi yaghfiruhu, bakal. Kalau anak pesantren bilang yaghfiru fi'il mudhari. Ini ada yang dari Yaman, ada yang dari Bangil. Kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya present continuous tense, masa yang akan datang. Akan diampuni oleh orang ini. Dia berbuat zalim, tapi jangan dicoba. Aing zalim ya, zalim aing mah bakal dihampura. Ontong gitu man. Diampuni, dimaafkan Allah. Bentuknya apa? Fazulmul ibadi anfusahum bima bainahum wa baina rabbihim. Kezaliman dosa yang diampuni Allah, ya cepat atau lambat itu hak prerogatif Allah. Ialah perbuatan maksiat, dosa manusia kepada Allah. Apa dosa kepada manusia pada Allah? Enggak sholat, enggak ngaji. Enggak ngaji dosa kita sama Allah itu. Jadi insya Allah dosa kita sama Allah, hanya Allah yang mengampuni. Lebih mudah. Tapi jangan coba-coba. Tapi ada harapan. Nah yang ketiga yang parah ini. Yang ketiga inilah yang oleh ulama NU dibikin di Republik ini halal di halal. Ini nggak ada dalilnya halal di halal ini. Di Arab nggak ada. Orang Indonesia itu pikirannya tajam. Apa baik bisa. Yang ketiga, zalim wa amazulmul ladzi la yatrukuhullah. Kezaliman manusia terus dipantau oleh Allah, dideteksi. Dia kelumpat ke mana sih? Dalam bentuk apa Ustadz? Kezaliman yang terjadi, dosa yang dilakukan antar manusia dengan manusia. Ini yang sulit. Untung NU punya pikiran. Coba kalau nggak ada halal bihalal, mati bisa ini DKM. Berapa ratus jemaah? Assalamualaikum, Pak Haji, Hampura. Assalamualaikum, Hampura. Lah belum sampai 10 orang udah mati duluan. Maka dibikinlah pertemuan. Jadi hebatnya Indonesia. Nah, dosa zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazulmul ibadi ba'duhum ba'du. Dosa antara kita sama kita. Ya, between you and I. Saya punya dosa sama Ujang. Kebawa mati. Di akhirat ada mahkamah ilahi. Saya nggak bisa minta maaf di sana. Di sana nggak ada pengadilan. Ya. Nggak akan diampuni oleh Allah sebelum Bapak Haji Ujang meredoi. Maka nanti kita adakan aklamasi, akan saya maafkan, saya ridhokan, saya halalkan. Dosa boleh dimaafin, dihalalin. Tapi utang bayar. Utang lain. Lah utang nat syatiau 3 juta. Tapi kalau dimaafin, impas. Islam ini enak ajarannya. Penganutnya yang ribet. Nah, dosa kezaliman yang tidak dibiarkan, tidak akan dibiarkan Allah, ialah zalim, dosa yang terjadi antara manusia dengan manusia sesama. Hal ini pasti dituntut oleh orang yang dizalimi. Makanya kita halal bihalal minta maaf enggak kudu setahun sekali. Banyak-banyak Haji Ujang begitu pulang ke rumah hampura ya pemajikan aingnya. Dosa naon Allah bagus dosa lah. Bini minta maaf bukan lebaran aja. Maafin Pak. Dosa apa lu? Sering ngambil duit. Pan aya. Cari bini yang pintar nyari duit. Duit gimana aja bini tahu. Ya hampura.
banyak dosa. Maka di akhirat kita laki bini nggak ketemu. Bini mau ketemu laki kabur, laki mau ketemu bini kabur. Habis banyak kebohongnya. Suami banyak kebohong. Dia kemana? Pada ngaji. Padahal mengelancong. Oh, di dia mah dari mana? Oh, udah di Solo tuh. 3 ya. Zalim kepada Allah itu bisa dimaafkan. Ada ruang gerak. Yang tidak dimaafkan musyrik. Nah, zalim kita dengan kita, dosa kita dengan dosa kita, Allah nggak ampuni sebelum yang bersangkutan saling meridhoi. Jadi Islam ini enak sekali, Pak. Nah, saya ketemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, maafin Ji dosa saya. Enggak sih maafkan, enggak pakai sebut ya. Habis tuh. Kita hutang 2 juta, mau nang di kredit atau makan duitnya. Sidang majelis yang mulia, maka oleh karena itu mari ibu bapak sekalian sambil menunggu waktu Isya, insya Allah pengajian bulan berikutnya nanti kita